Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita kali ini juga akan membahas mengenai kerajaan Singasari. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai kerajaan Kediri ya. Nah, kerajaan Singasari ini merupakan kerajaan kelanjutan dari kerajaan Kediri karena kekuasaannya sama ya, wilayahnya sama di wilayah Jawa Timur ya. Oke. Kerajaan Singasari ini adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok ini kita sudah tahu ya sebelumnya. Ken Arok ini merupakan bupati dari Tumapel atau Akuwu dari Tumapel ya. Yang dia ini memberontak bergabung dengan Brahmana yang tidak disukai oleh Kertajaya. Nah, memberontak terhadap Kertajaya yang akhirnya membuat Kertajayanya meninggal dan Ken Arok membuat kerajaan bernama Kerajaan Singasari. Ya, dalam pertempuran pada waktu itu tahun 1222 di Gantar. Nah, letak kerajaan ini sekarang diperkirakan di wilayah Singasari Malang. Ya. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Singasari ini adalah Tumapel. Nah, ini Anda bisa lihat di sebelah sini. Tumapel. Ya. Ken Arok ini sebenarnya bukan merupakan seorang bangsawan, namun berasal dari kalangan rakyat biasa. Nah, ini mungkin ada pembahasan khusus mengenai silsilah kerajaan, silsilah raja ya, yang bernama Ken Arok ini. Nanti kita akan ada pembahasan khusus di video yang lain ya. Nah, ini adalah peta wilayah kekuasaan dari kerajaan Singasari. Nah, ini adalah ranah intinya. Ini yang berwarna agak terang merupakan wilayah kekuasaannya atau pengaruhnya ya, pengaruhnya. Nah, sedangkan ini yang panah-panah ini adalah ekspedisi-ekspedisi yang pernah dilakukan oleh Singasari ya. Nanti kita akan bahas mengenai ekspedisi sedikit ya. Oke, kondisi sosial politiknya. Ken Arok ini berhasil mempersatukan seluruh wilayah Kediri ya, yang termasuk Tumapel karena bagian daripada Tumapel, serta membangun kerajaan baru dengan nama Singasari. Ia juga dianggap sebagai pendiri dinasti Girindra. Kenapa nih Ken Arok ini mampu melakukan hal yang menurut logika sangat sulit untuk dilakukan ya, yakni untuk mempersatukan wilayah Kediri termasuk Tumapel. Nah, karena salah satunya adalah Ken Arok didukung oleh Brahmana yang sebelumnya merupakan istilahnya apa ya, bisa menjadi penasehat kerajaan ya di kerajaan Kediri ya. Nah, Ken Arok kemudian digantikan oleh Anusapati ya. Pengganti Anusapati adalah Tohjaya. Nah, Tohjaya ini nanti akan dibunuh oleh Ranggabuni. Nah, sebenarnya dari mulai Ken Arok, Anusapati, Tohjaya gitu ya, ini adalah terjadi pembunuhan gitu ya, saling bunuh-membunuh. Nah, kita akan bahas ini di silsilahnya di Ken Arok. Kita juga akan membahas di video yang berbeda ya. Nanti Ranggabuni setelah menjadi raja nanti digantikan oleh Kertanegara. Nah, Kertanegara ini yang harus Anda garis bawahi di kerajaan Singasari. Kenapa? Karena Raja Kertanegara ini adalah salah satu yang membawa masa kejayaan. Karena dia memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk meluaskan kekuasaan Singasari. Nah, salah satu aplikasinya dalam melakukan hal tersebut adalah dia banyak melakukan ekspedisi-ekspedisi ke kerajaan-kerajaan di luar Jawa ya, atau biasa disebut politik Cakrawala Mandala. Nah, garis bawahi juga ya, politik Cakrawala Mandala. Nah, pada tahun 1275 Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Melayu atau biasa disebut ekspedisi Pamalayu. Nah, ekspedisi Pamalayu ini tujuannya apa? Khusus untuk menjalin kerjasama pertahanan untuk menghadapi ekspansi Mongol ke Asia Tenggara. Kenapa ini Mongol harus diwaspadai? Karena Mongol ini ternyata sudah mampu memperluas wilayah sampai ke Asia Tenggara. Beberapa yang sudah ditaklukkan oleh Mongol diantaranya ada Campak ya. Nah, itu salah satu yang berbahaya ya.
jika Mongol bisa sampai ke wilayah Singasari. Maka dilakukanlah ekspedisi Pamalayu, gitu, yang tujuannya untuk menghadapi ekspansi dari Mongol. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Singasari. Ekspedisi Pamalayu dilakukan ke sini, ke wilayah Melayu. Wilayah Melayu ini wilayah Sumatera dan wilayah di dekat Selat Malaka ini ya. Di perluasan wilayah, gitu ya. Ekspedisi itu bisa berupa militer ya, bisa berupa utusan untuk menjalin kerjasama. Ya. Seperti yang di sini Anda bisa lihat, yang tanda panah ini, tanda panahnya tanpa ini melakukan ekspedisi secara militer, ya, untuk menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan untuk ini, ya, ini adalah utusan, ya, utusan, mengirimkan utusan untuk menjalin persekutuan, ya, atau kerjasama. Nah, ini untuk menguasai jalur perdagangan rempah, ekspedisi untuk menjalur perdagangan rempah. Nah, ini adalah peta kekuasaan dari Singasari ya. Masa akhirnya ya. Nah, masa akhirnya kekuasaan Kertanegara berakhir karena ia tewas ya. Karena dia dibunuh oleh Jayakatwang. Nah, pertanyaannya siapa Jayakatwang ini? Jadi Jayakatwang ini sebenarnya sisa dari kerajaan Kediri atau keturunan dari kerajaan Kediri yang akhirnya ingin mendirikan kerajaan Kediri kembali gitu ya, yang sebelumnya berakhir di tangan siapa? Ken Arok. Ya. Nah, akhirnya tewaslah di Kertanegara ini di tangan Jayakatwang setelah dia memberontak yang ingin memulihkan kembali kerajaan Kediri. Sehingga kerajaan Singasari pun akhirnya berakhir ya, dan Kediri kembali berdiri. Namun dengan catatannya, berdirinya Kediri itu belum seutuhnya benar-benar seperti kerajaan Kediri sebelumnya. Ya. Nah, pada masa peralihan ini justru Mongol datang ya, Mongol datang ke Singasari. Yang sebelumnya pernah datang juga ya melalui utusan ya pada masa Kertanegara. Namun yang terjadi adalah apa? Utusan tersebut malah dilukai yang akhirnya Mongol datang untuk melakukan ekspedisi militer ke wilayah sini, ke wilayah Singasari. Namun ketika datang ke sini, Mongol tidak tahu bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Singasari sudah berakhir dan digantikan oleh Kediri yang belum pulih. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Nah, pertanyaannya, Raden Wijaya ini siapa lagi nih? Nah, Raden Wijaya ini adalah menantunya dari Kertanegara. Ya, Kertanegara yang tewas di tangan Jayakatwang. Dia justru menjalin kerjasama dengan Mongol yang ketika itu datang ke wilayah Singasari. Ya, untuk menghancurkan Singasari menurut Mongol. Padahal Kediri yang baru kembali berdiri. Ya. Akhirnya Jayakatwang ketika itu kalah dalam pertempuran melawan Mongol, ya, yang akhirnya dihukum mati oleh Mongol. Nah, nasib orang Mongol ini atau dari ekspedisi kerajaan Mongol ini ternyata malah diusir kembali oleh Raden Wijaya yang sebelumnya dia bekerja sama dengan Mongol. Ya. Yang akhirnya Mongol terusir dari wilayah Singasari dan Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Majapahit. Ya. Nah, ini adalah sejarah singkat mengenai Kerajaan Singasari. Nah, nanti kita akan bahas mengenai awal mula kenapa bisa disebut Majapahit, kenapa Raden Wijaya bisa membuat atau mendirikan Kerajaan Majapahit. Nah, nanti akan ada di video yang lainnya ya. Insyaallah. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.